Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Aduh. Hari ini kita ada teman ngobrol dari ya sebenarnya teman lama. Dan dia sebenarnya selama ini kita kenal itu aktivis komunitas ketoprak. Tapi entah kenapa mungkin di masa pandemi teman-teman dari komunitas ketoprak ini bikin sebuah sitkom ya itu ya namanya. Ya. Sitkom dan nggak tahu tiba meledak gitu, boom gitu. Yang kita kenal dengan Kampung Kriwil ya. Kriwil. Kampung Kriwil. Tapi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Kampung Kriwil, ya ini karena suwira kepethuk. Ya kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja. Ya, cipika-cipiki sih. Cipika-cipiki tentang selama ini ngopo wae kan gitu. Hampir 2 tahun ya kita ketemu baru itu kemarin setelah 2 tahun kayak. Iya toh? Iya, betul. Betul toh? Aku udah ketemu kowe 2 tahun punjul. Malah 2 tahun muncul. Nah, iya. Oke. Teman satu ini namanya Dwi Mustanto. Panggilannya Pak Mus, Bro Mus. Untuk karena mungkin secara komunitas sih teman-teman sudah banyak yang kenal ya. Cuman kebetulan ini kan ditayangkan di YouTube yang tentu yang tidak ada batas untuk disiarkan kemana-mana dan siapapun bisa menonton. Nah, mungkin untuk pertama kita ngomong perkenalan aja dulu. Bukan kenalan sama aku ya, tapi kenalan gue dengan konco-konco di penonton YouTube podcast Mas Edan ini. Masa durung kenal aku toh, Dan? Kita wis Untuk kenal. komunitas ya. Nanti saya juga cerita bahwa Anda itu orang di balik belakang Kampung Kriwil. Kan tidak biasa di depannya, Iya. tapi di belakang. Ya, tak kenalan sih. Oke. Karena nama saya Dwi Mustanto. Saya pelaku ketoprak dulunya. Temennya Mas Daniel. Dulu awal masuk kesenian itu ya lewat ketoprak ya. Itu gimana prosesnya? Ketoprak itu saya dulu yang sebetulnya saya itu sangat, meskipun saya hidup di lingkungan Topong, tapi saya sangat jauh dengan namanya kesenian. Saya dulu lebih suka main bola. Jadi waktu SMA itu saya senengnya bal-balan, belok, balap motor liar, trotoar, no kan. Cek aslimu ngendi to? Asliku balik Kambang. Asli balik kan Mama. Aku SMP sempat ning Pati, main Simba. Terus SMA saya pindah di Balik Kambang. Ya kuwi. Meskipun tinggal di lingkungan Tobong ning isor panggung ketoprak, tapi ora seneng nonton toprak, aku ora seneng. Cuman nonton males banget nih lingkungan itu dulu. Nah, lulus SMA. Lulus SMA itu saya mulai menerima kenyataan bahwa ini lingkungan saya. Ini lingkunganku. Terus nutrisi yang saya asup itu dari atmosfer Tobong itu. Kupengku, mripatku, cangkemku, pendak dino wis saka kono kabeh. Nah, saya mulai tertarik. Pertama saya tukang jogo tiket sik, Dan. Dodol karcis sik. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Saya lulus SMA itu. Itu gedung itu ya. Gedung yang masih lama. Masih lama yang itu. awas. Ya? Oke. Nah, dulu ketoprak pendapan sering latihan di sana. Terus bapak saya almarhum itu kan wis dianggap emas karo Pak Bambang Diarto, Pak De Bambang. Oke, Pak De Bambang ya. Jadi ada kedekatan, Bang. Kemudian adalah Pak De Bambang waktu itu ngurusi ketoprak Balik Kambang juga, ikut ngurusi di sana. Pak De Bambang ini jelasin, Pak De Bambang itu tokohnya teater Gidak-Gidik. Tokohnya teater dia Gidak-Gidik. Kemudian saya dipaksa sama Pak Bambang. Bapakmu ini seniman,
Masmu ra ketang sithik ya wis ngrasake ning panggung. Kowe nek mung dodol karcis ning loket, liyane do tanggapan kowe ra payu dhewe. Ngono. Terus saya dipaksa. Aku mboten saged iki, Pak. Kene nggon toprak ora iso ngetoprak. Sinau. Mboten dene apa-apa. Lah kowe apa? Kostum tak kei. Make up tak kei. Wis ngono kuwi, modele langsung. Nah, saya terus belajar di sithik. Jadi sembodo ya tipus tapi ya difasilitasi istilahnya. Wes dicukupi apa-apa nih. Mulailah saya latihan toprak. Saka bola keprok sik. Ya. Ono awale saka bola keprok terus ya melu dekor. Nah tanggapan nih sik waktu aku dadi bola keprok kuwi aku nek PJ kuwi malah justru dekor. Foto setting anu macam-macam lah. Tapi memang karakter di ketoprak itu multitasking kok ya istilahnya ya. Iya. Yo main, yo rias, yo nyeting, Iya. yo melu toto-toto gamelan kan. Di ketoprak itu di tradisi itu lebih banyak kemampuan. Lebih menguasai banyak kemampuan itu lebih peluang untuk bertahannya itu lebih gede. Ya oke. Bisa ngopo-ngopo. Iya. Jadi memang ada sih istilah ini. Sekarang itu generalisasi lebih penting daripada spesifikasi karena mitigasinya untuk masa depan itu lebih bisa menjamin daripada yang spesialisasi. Kata orang juga begitu sih, teman. Nek ning Tobong biyen ajarane ngene jane sesederhana iki. Kowe dadi aktor, dadi pemain ketoprak, kuwi kudu iso memanfaatkan panggung itu dengan baik. Nguripke panggung nek carane bapakku mbiyen. Panggung iki dunia kecil, kuwi kudu mbok uripke. Enak apa ning kono? Wah, enak dekorasi, enak setting, enak artistik macam-macam itu. Itu harus kamu manfaatkan. Kowe kudu iso menghidupkan kuwi. Ben enak sinergi. Ora sekedar dadi pemain tok, tapi itu kudu iso mbok manfaatke. Nah, aku kepengen dadi aktor kuwi aku kudu belajar dekorasi juga karena suatu saat aku sebenarnya main aku ndelok dadi role aku butuh memanfaatkan dekorasi itu jadi aku ngerasa kayak gawe dekorasi sih ngono lho biar iso menghargai ngono Yang kita obrolin ini adalah ketoprak legend di Solo ya, ketoprak Balikambang itu kan sudah menjadi kasanah budaya Solo, mungkin bukan hanya Solo, tapi kasanah Jawa. legend banget ya kalian. Legend itu. Dan Brumus ini adalah generasi kedua ya? 3. Oh, generasi ketiga. Jadi ketika generasi ini artinya generasinya berjalan dan beliau ini yang ketiga. Dan akhirnya membuat kelompok ketoprak Ngampung. Itu juga sumbernya dari Balikambang dulu awalnya. Awal dari situ juga. Nah, dia terproses di ketoprak Balikambang itu. Oke, kira apa lagi yang bisa diceritain dari pengalaman berkesenian itu? Ya, ternyata ora asik. Setelah aku ngerasa kayak urip ning Tobong terus malu nyemplung pisan dari ketoprak kuwi 3 tahun aku merasa jelek banget. Bosen banget kan. Karena apa ya kuwi kondisine. Kita harus pentas tiap hari. Total anggota ketoprak Balikambang itu dulu sekitar 65. Penontonnya 10, 15 dan itu maaf usia tua kabeh. Iku ora nek semangate. Ya terus kene atian karo kanca-kanca. Piye awake dhewe sik enom sik semangat lho iki. Awake dhewe iki. Ning semangat itu bakal gembos apa ora? Nek tiap hari kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Sing nonton mbah-mbah mung wong 5, wong 10. Padahal kita semangat iki nek ditonton wong. Terus kita pengen golek penonton. Ya wis, berarti PR kita kan orang mau meregenerasi pelaku keseniannya, pelaku ketoprak, tapi piye meregenerasi penontonnya. Golek. Nah, terus muncul ide begini. Nek awake dhewe
ngejak penonton supaya datang ke Bale Kambang itu saya kira sangat susah waktu itu. Satu kondisi Bale Kambang waktu itu belum seperti sekarang, isik peteng isik dan negatif, kesannya terisolir, ada negatif itu tempatnya esek-esek dan segala macam karena ya rungkut siangnya. Wes memang Ya, yang gon masih. ngono tenan. Iya masih. Terus akhirnya kita balik. Ya wis nek ana awake dhewe sing promo ning kampung-kampung Kelilingan. dengan konsep yang sangat sederhana. Maune ora sederhana sih. Maune kita itu main izin kelurahan, difasilitasi kelurahan ngono. Nggo kono enek balik iso atau apa. Tapi kita sik nggawa alat sak tobong kuwi dah. Gamelan komplit nganggo geber-gelir kae. Jadi manajemen Tonil betul. Kita rugi kobol-kobol. Enek sing nganti ngadol kendaraan juga. Ping pindho wis rampung wisan. itu investasi. Oh, akhirnya ya pengalaman. Terus kita sempat berhenti satu tahun lebih, baru muncul konsep sederhana itu untuk Pak Ngampung. Dia celimen wae, dia nek arane celimen wae, dia celimen. Jadi sambel kecil lah. Iya. Ya celimen sing sangat sederhana, sing ora ribet, sing wonge ya ora perlu akeh-akeh. Tapi iso menarik piye? Dan itu dibatasi generasimu toh atau Iya. Nah, ya. Ada generasi yang tua. Dulu motornya justru Pak Joleno. Motornya justru Pak Joleno. Oke. Apa-apanya kita nyender Pak Joleno awalnya. Termasuk sing Keragati, terus apa? Gamelane apa-apanya lah. Keliling kampung. Nah, saya juga tertarik itu bagaimana akhirnya karena kita kan cenderung gini ya, kesenian tradisi kerakyatan, kesenian kampus, kesenian idealis terpisah ya. Tetapi kamu kan setelah menggeluti ketoprak ini sekarang konco-konco ketoprak ini kan cair ya, cair ke konco-konco yang lain, ya melu teater, kan gitu-gitu. Itu juga proses menarik bagi proses sosialisasi bagaimana basismu kalau kesenian tradisi, kerakyatan, ketoprak, terus akhirnya masih bisa bergaul di kampus bahkan jadi bagian sirkulasi kesenian Solo itu sendiri, tidak eksklusif menyendiri dengan anunya sendiri kan gitu. Itu juga saya pakai fenomena menarik. Itu kan terjadi nenggon generasiku jadi. Sebelumnya Makanya itu masih terisolir. Kemudian karena memang kebutuhan nek kanggoku biyen aku kudu serawung. Dalam rangka memenuhi wi mau kudu iso apa-apa wi mau. Termasuk serawung kan. Aku kudu serawung. Kudu dolan, kudu golek referensi dari disiplin kesenian yang lain. Dan pada kenyataannya sebenarnya kalau kita itu bicara nilai tentang kesenian seni pertunjukan sendiri itu enggak pengertian ketoprak, wayang orang, teater kampus segala macam itu kan elementer ya. Intinya semua seni pertunjukan. Iya. Dan sebenarnya gitu. Dan itu lucu juga ketika tiba-tiba mengeksklusifkan diri. Seringkali kan orang mengglorifikasi kesenian diri dan merendahkan kesenian yang lain kan itu sering sekali terjadi. Dan ini yang sebenarnya saya menarik ketika ketoprak Ngampung itu akhirnya angkat tidur kan gitu-gitu. Ini sudah jelas konsep urban toh, teater modern gitu kan. Dan teater ketoprak Ngampung ya masuk candi, serawung candi itu ya masuk kan gitu. Bahkan di festival-festival yang sangat terbuka ini juga masuk kan. Itulah yang saya juga fenomena yang saya lihat menarik gitu. Bukan lagi yang kayak mau kesenian opo pojokan kono kayak jarandor udah luping mocok dhewe ora serawung kan gitu. Ya kalau pengen tetap eksis memang harus begitu tetap. Artinya kita tidak hanya cukup bertahan tapi harus dikembangkan. Ngampung itu bahkan penjara pun dimasuki. Penjara, mall kita sudah pernah meskipun
ya ora sukses kabeh pentas di tempat-tempat yang ekstrim begitu. Tapi paling tidak ini proses pembelajaran kita goleki piye carane menghibur. Kalau bahasa kita kan sing penting ngibur sih. Ini menghibur warga binaan. Dia menghibur pasien panti jompo. Kita panti jompo pernah, penjara pernah, yatim piatu, pesantren, mall. Nah, kita kadang justru di lingkungan yang elit itu agak kesusahan, parpol terutama. Kongres parpol gitu, angel main ngono. Oke. Nah, yang menarik lagi adalah sekarang Ketoprak Ngambung itu kan menjadi komunitas progresif ya, bukan lagi hanya sekedar ketoprak gitu, dan akhirnya mengembangkan sayap, bukan mengembangkan sayap istilahnya apa? Mengeksplorasi diri, memberdayakan diri, sing akhirnya sekarang membuat produksi Kampung Kriwil itu dan menjadi viral boom di mana-mana itu. Itu gimana itu dulu awal latar belakangnya? Ya pandemi. Karena pandemi orang tidak kegiatan apa-apa, harus coba-coba. Dan yang saya syukuri karena saya gaptek. Justru karena saya gaptek, saya tidak paham kesulitan gawe konten YouTube, bikin channel YouTube itu saya tidak paham. Jadi aku nanti bayangan angel sih. Aku nek ngerti misalnya, ternyata nggak YouTube ki ketentuannya kudu itu minimal sekian subscriber, minimal berapa ribu jam tayang. Nek aku ngerti kui, aku mesti awang-awang. Aku nggak tahu sama sekali. Ya wis gawe wae. Nek kanca sing khusus ngurusi kuwi. Terus gawe terus akhirnya beberapa video pendek boom. Nah, prosesnya itu akhirnya keterusan sampai sekarang. Kalau saya melihat gini, Kampung Kriwil itu diuntungkan pertama karena satu komunitas sing sekombah sampai putu ki seniman kabeh. Berarti ora perlu casting kasarane kan gitu. Tinggal gawe ceritane saja kan kasarane gitu kan. Karena memang ini dari keluarga cak tonton KBK iki saking kabeh sak komunitas seniman ketoprak. Jadi kemampuan artikulasi akting segala macam itu sudahlah. Ini tiba di cerita kowe dadi kasarannya gitu. Lah sing menarik saya ingin tahu, malah sing nggak tahu gimana ya membangun ini nggak cerita iki atau kata lagi nih membuat rumusan ceritanya gawe iki ora per episode ya, tetapi gawe kesepakatan iki Kampung Kriwil. Nah, nek kamu kan dadi luas ya. Nanti rakyatan ceritanya antar tonggo, antar ini. Tapi nek Kampung Kriwil gitu mau ngadai tempat gitu ya. Konsep awalnya gitu ya. Itu gimana? Itu arogansi saya kalau itu. Oke. Jadi memang aku pertama ketika ada kesepakatan dari beberapa teman itu saya arogan. Pokoknya kudu manut aku sih. Nah, orang mending rasa. Gitu. Nah, ini karena kamu dua ide cerita ya mau saya kamu dan saya pernah gawe gitu meskipun gagal. Saya pengen meneruskan itu. Pokoknya kudu manut aku sih. Rakyatku setelah itu saya tawarkan lagi. Ini kau penaknya digawe piye per episode-nya. Tapi ide awal Kampung Kriwil itu sampai dan semua harus tak paksa lah. Tak paksa waktu itu. Karakternya yo ora perlu golek-golek kan. Karakter aslinya menungso wis ngono kuwi. basisnya dhek wae ya. Momene wis ngono kuwi. Iya. Bukan ya wis ngono kuwi. Makane nek aku iki kowe. Karena kene berimajinasi mempertemukan mereka di peristiwa apa ngono tok. Iya, tadi akhirnya larinya ke cerita kembali lagi mau, bukan membangunkan. Ini satu karakter aja bisa digawe cerita sebenarnya dari situ malah. Iya. Bukan dari cerita urusan golek castingan Ya, kan gitu. Sama karakter di gawe cerita. Iya. Nah, mereka itu kehidupan sehari-hari mereka ya ngono kuwi.
Kowe nek delok nek dolan ning Tobong, kon ning kampung Ipak kon. Kuwi gojekane menungso ku ya asik banget ngono kuwi dah. Jadi wis kaya panggung. Jadi mereka nek guyon anu ya wis ngono kuwi. Nah, saya mau mewadahi. Ini misalnya esok ngono sampai saya hafal. Jam sak menit iki enek tukang sayur. Engko mesti ibu-ibu ning kono ngerombol, rasan-rasan. Bakule bar engko mumet mergo utang harus ngono-ngono kuwi. Iya. Itu asik banget loh. Asik, itu transmisi gosip. Kan cara nyadai itu aku. Ya, Sebagai penulis kan saya tinggal mendokumentasikan peristiwa itu. betul. Dan itu iso tinggal pelatihan kato karena tadi ini ya. Karena semua akhirnya kudu mengejas diri sendiri untuk membangun emosinya mereka sendiri. Karena selama ini kan masih mandatoris katakanlah gitu. Yang penting gue saya karakter iki ceritane iki piye menghidupkannya kan ngono to. Yang paling susah ya memang Lek Dul itu susah karena memang jauh, dia keluar jauh dari kebiasaan panggungnya maupun kebiasaan realitasnya keseharian. Memang kudu ditoto gitu loh. Dan dia shock juga, featuring. improvisator aja. Lupa terus ya. Improvisator itu kan harus dibatasi. Iya, betul. Nah, untuk membatasi itu butuh treatment sing rada ekstra memang. Itu sudah berapa episode sekarang ini? Sekarang 150-an lebih. 150-an lebih. Dengan penonton rata-rata tiap harinya, tiap episodenya itu? Tiap episode itu per 2 hari itu 300.000. 300.000, luar biasa ya. Ya itu, saya kan berapa kali lihat bagaimana momentum adegan-adegan itu juga diviralkan oleh tokoh-tokoh. Aku sendiri melihat taruhlah kayak Gus Yusuf, aku ngelihat sing bocah nyanyi pandemi ngono iki Gus Yusuf. Terus upload itu ya? Iya, di-upload di viralkan gitu-gitu. Wah, ini luar biasa, mereka aja udah perhatian gitu loh kepada apa yang kamu kerjakan selama ini. Nah, untuk kontinuitinya gimana ya? Karena kamu kan bermain sendiri gitu, apa nggak gila ya? Terus Yang paling berat itu. Okay. Yang paling berat itu. Jujur yang paling berat itu kan karena kita sudah mulai enak target. Seminggu harus upload 2 kali. Nah, untuk mengejar itu kan tiap hari kita memang harus berproses. Bengi nulis, kawan syuting, kadang syutingnya sampai malam juga. Terus emang nggak bisa berhenti. Nah, kalau di teman-teman yang bagian broadcastingnya itu gimana? Itu dari teman-teman isi. Oh, dari teman-teman. DOP, macam-macamnya dari teman-teman. Dan mereka ready ya setiap kali. Ready. Mereka sudah punya tim. Secara manajemen waktunya sudah. Engko dino iki jadwalnya si A si B. Dino berikutnya si C si D sudah. Mereka sudah punya manajemen itu. Kalau tiba-tiba Kampung Kriwil itu ditawari untuk dibikin YouTube layar lebarnya itu gimana? Ya enggak apa-apa, ini baru ada tawaran dari TV swasta. Cuma kan kita kan gagap juga menghadapi hal semacam itu. Karena kita belum berpengalaman. Ngurusi cara kerjaan, pola kerjanya piye sih? Kemudian MOU-nya piye? Kesepakatannya seperti apa? Kita masih perlu apa istilahnya? Golek wong sing kita percaya untuk memberi masukan itu. Enek semacam atau kan? Oh, iki nek proses ngene iki, project ngene iki biasanya ngene Mas. Biasanya pola kerjanya ngene. Mereka punya tuntutan iki. Terus itu ada surat kontrak, ada surat perjanjian. Kemudian belum soal budget. Misalnya persin piroan. Nah, itu kita masih gagap dengan itu. Kita masih golek konco sing paham itu. Tapi sangat mungkin.
Terus kemarin kan sempat juga ketemu Pak Ganjar, itu gimana itu komentar-komentarnya? Ya kalau ketemu pejabat itu kan, kalau Pak Ganjar itu sebetulnya sudah sering re-upload. Kalau setiap kali kita bikin video pendek, kemudian tim medsosnya mungkin menangkap itu juga re-upload juga, dan itu yang bikin. Dan Pak Ganjar pun ketika ketemu kita juga, aku tahu ketemu, wis ngerti paham bocah-bocah itu. Dia wis ngobrol wae biasa. Dan mereka Pak Ganjar itu apresiasi ya itu. Ya. Terus ada nggak ide-ide semacam selain ini? Selain mungkin ada kepinginan bikin baru lagi atau yang lain? Karena tuntutan sih. Misalnya kita sedang ditawari TV, ya kita harus bikin lain, misalnya talentnya semua tetap itu, cuma bikin isu yang lain. Oh, lebih spesifik ke kampung senimane, bukan kampung revilnya, tapi kampung seniman sing ironis nih. Wow. Ya saya lihat banyak satir-satirnya, Ya, cerita-ceritanya itu. justru menggali itunya. Kampung seniman kondangi njaba kampung seniman. Tapi begitu wong tekan ngono, kok kudu bang. Bayangannya kan kampung seniman koyo ning Bali kae. Wah, asik kan gamelan ini. Hampir seperti wisma seni isi lah. Kampung seniman itu bayangan orang seperti itu. Orang akan indah ketika masuk. Tapi begitu mlebu ning kampung seniman kampung itu ya kaya lingkunganku yang bersasih. Tapi menarik juga loh ketika sebuah tempat itu menjadi legend ketika karena tempat syuting terus sehingga akhirnya jadi narasi publik, sehingga akhirnya termemori secara kolektif itu kan orang jadi tempat kampung budaya apa, desa wisata apa, Iya, kampung wisata kan gitu, dijujuki tempatnya itu loh syuting Kampung Kriwilan. Ini sudah mulai begitu. Oh ya. Jadi hampir tiap hari itu ada tamu dari luar kota sing mung pengen aku pengen foto ning omahe mama, omahe Pak Ijo, omahe Pak. Mung pengen gitu. Ya wis ketemu tok foto terus iku ngobrol jelo asik-asik ninggali sangu ngono-ngono kuwi. Itu kan menarik jadi fenomena sosial ekonomi budaya ya. Tadi ketiganya itu mengena semua itu. Sing khawatir justru engko nek perubahan. Mereka hidupnya semakin mapan terus omahe dibangun dadi mewah wis ora asik meneh. Iya, tadi berubah ya. Jadi berubah. Ora continuity ini itu nggak berjalan. Lah ada nggak ide-ide mamane orang kampung Kriwil piknik bareng? Opo kasih piknik nanti nang pantai terus gawe cerita nang pantai kuwi atau di perjalanan kayak cerita syutingan Itu sudah 1 tahun lebih punya ide seperti itu, tapi ya ora kelakon karena memang rutinitas kita itu wis nyita waktu. Mungkin kok kelakonnya nek bakdo beli hiburan. Mungkin lagi kelakon. dan selama ini masih gue single untuk garap ide. Kalau menulisnya saya sama Billy Oke. Gentenan ada. Tapi kalau nyutradarani isi aku terus, jadi kesel banget. Padahal jadi yo iso sih jane iki. Tapi ketika ekosistem kerja itu sudah terbentuk, sebenarnya kan sudah papan ya. Ya. Paribasa tinggal take ready lah, langsung garap. Artinya tidak perlu apa kesuwen koordinasi, titik koordinasi kan nggak perlu karena sudah wis Iya. mekanisme terbentuk. Kita justru meminimalisir itu. Ojo kan diskusi, langsung eksekusi wae. Eksekusi. Kan semua sudah ada tahapan, mereka semua sudah membaca naskah, punya tawaran masing-masing. Oh, kameramen punya tawaran angle kayak saka kene. Kemudian artistik punya tawaran, oh ini digawe koyo ngene. Wes tinggal tawaran-tawaran itu, dan itu biasanya on the spot Ya. wes oke, karena kita nggak butuh nilai sempurna. 6 we cukup. Nek target kita sama 6, 5,5 we cukup. Gitu.
saya lebih ngono kuwi wae. Timbangane kuwi golek songo tapi suwe karena kan kita dikejar waktu. Nah, terus pertanyaan yang paling mungkin fundamental adalah itu nanti endingnya gimana? Enggak tahu. Belum tahu. Kuo Padis kita mau kemana itu? Enggak tahu ya. Ya muga-muga happy ending loh. Ya, ini nggak mana. Sudahkah ada kebosanan? Adakah ada stagnasi ataukah bahkan sudah mulai statis gitu? Karena apapun juga itu katanya kan juga gini ya, rutinitas itu membunuh kreativitas kan gitu. Ada hal yang harus merelakan satu momen kita memang sudah selesai kan gitu loh. Lah itu gimana kamu secara emosi menghadapi? Itu kan sebetulnya kan kembali ke kebutuhan kita masing-masing secara personal. Ketika semua masih membutuhkan atau sebagian besar masih membutuhkan, ini akan tetap hidup. Tapi ketika ini nanti sudah tidak jadi kebutuhan mayoritas, ya lambat laun ini mati. Yang bisa membunuh itu mungkin, yang bisa mematikan ini mungkin gini, mungkin itu tadi sudah minor itu tadi. Mayoritasnya wis ora membutuhkan. Kemudian salah strategi. Itu bisa membunuh. Nah, soal dinamika munggah medun itu kita sudah mengalami itu. Penonton baru munggah, tiba-tiba kita ngedrop. Itu pernah. Kita sempat ketakutan. Jangan-jangan kita udah selesai. Nggak sampai 1 tahun kita jangan-jangan sudah selesai. Ini tiba-tiba up lagi. Dan begitu. Kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, waktu itu kan isek oke sing butuh. Mungkin karena ya tanggapan belum rame. Mungkin loh. Wis rame Bu. Iya. Karena ya tetap masih berjalan ya, orang kampungnya itu masih berjalan ya. Aman udah selesai. Dan secara personal mereka ya aku sih butuh bakar iki. Ya nek ngomong vulgar ya nggo pansos mereka. Yes, dari sini. Mereka gridnya dari munggah kabeh ya. Iya bener. Kalau lihat itu fenomena itu. Semaune MC bayaranmu mau 250 saiki. Saiki wong merem bayar. Iya. Bahkan Fiverr aja lihat biasa rekor kayak kanca-kanca dhewe saiki brus. Gue posting video ning IG payu iki. Payu Di Indo tidak. Nah, ini Anda itu kan masih berjalan dua kaki nih ya, nongkrong kampung, makar sih, ya masih jalan. Sebagai seniman itu kan selalu punya semacam gini ya. Saya yang membuat karakter, saya yang menghancurkan, dan saya akan membuat karakter lagi. Karena ya saya seniman harus kreatif. Nek sampai akhirnya jadi semacam identitas gitu ya, kayak katakanlah momon bakar Mustanto bakar kan gue nek di dalam dunia kesenian itu kan besok aku harus biar biar aku nggak di stempeli gitu biar sebagai semacam pemberontakan wah aku seniman kayak zaman Mas Budet sendiri selesai aku urusan nirok ke Pak Harto aku gue acting di gue tok sesuai aku ya kudu wong liya nek jenenge aku aktor iso dadi apa iso liya-liya maneh kan gitu loh. Lah nek nggonanmu itu gimana komentar? Kita tidak berpikir itu. Sebagian mayoritas tidak pernah berpikir itu. Bahkan ketika ada stempel itu tadi itu mereka ya enjoy menerima itu dan kadang malah justru kaget. Misalnya Dul itu ning dindi saiki terkenalnya papine wis bukan pecah sendai dia juga kaget. Momen sing Facebooknya momen ngampung itu ya artinya momen apa ning Solo ning komunitas mungkin mengertinya momen ngampung. Sopo ngampung
Tapi ning jaba ning wong umum yang wah Mas Muhammad Bakar ayo foto selfie. Ya ngono. Dan ada MC dangdut ya. Nah, dan itu kan tidak. Saya yakin mereka tidak berniat melebeli dirinya dengan Oh iya, Muhammad Bakar. itu hasil kerja ya yang memberikan label itu. Ya. Nah saya itu juga nggak tahu, bukan apa tapi aku tertarik ada Bakar ini masalah karo Kampung Liyo sehingga syutingnya karena Kampung Liyo barang. Bahkan kalau bisa itu mappingnya itu seluruh Solo. Setidaknya gini, bahwa selain ada Bakar bukan aja lagi sebagai ini lagi ya, kayak Petanda itu sudah jadi kasananya Solo. Petanda itu Solo kan, lah Bakar ya Solo kan gitu loh. Nah ketika demografinya atau apa istilahnya teritorinya itu Solo yo, secara produksi ya berpetualang kemana-mana karena hubungannya kampung ya kampung beda toh. Ya. Kampung itu berhubungan dengan kampung lain. Nah setidaknya di situ kan pemerintah nggak bisa melihat peta itu sebagai bahwa ini Kasana Solo yang harus disupport untuk bisa menarasikan persoalan-persoalan kampung, Ya. untuk sosialisasi programnya pemerintah, entah apapun bentuknya ya. Karena cara yang paling powerful itu sebenarnya lewat kesenian, apapun kampanye untuk tentang program-program pemerintah itu daripada lewat seminar, diskusi segala macam radati, tapi lewat kesenian itu lebih powerful untuk bisa diterima persoalan-persoalannya. Lah ini sudah ada gak usah bukan saya, tapi adakah pemerintah itu jawil atau mencoba Per dinas ya, per instansi. Yang paling sering Kominfo. Terus misalnya pejabat, kalau pejabat secara personal pernah juga, bahkan kita pernah satu episode itu kita syutingnya di Mojogedang sana. Rata-rata kalau kita syuting di luar, penonton justru nggak suka. Mereka pengennya tetap di kampung Riwil itu. Dari komennya, dari kan enak toh, analistik sih. Oh ini menit sekian ini di skip. Itu rata-rata kita shoot di luar. bukan karena ceritanya sing dadi pengaruh. Ya termasuk ceritanya juga. Terlalu memaksa kadang gitu. Tapi kalau dari komen itu mereka pengennya lepas. Oh ini pure aja di kampung. Misalnya ada isu dari luar, justru yang dibawa di kampung ini. Nah, jadi kampung ini seolah-olah kayak kan kita sosialisasi kalau sasarannya masyarakat kampung ya cukup di kampung Riwil itu aja. Kecuali kita pengen memperkenalkan kampung Batik Lawean. Kita harus ke sana. Makanya itu saya kepengin melihat petanya itu rotok berjalan gitu ya. Sekalian untuk atau breeding Solo kata gitu. Nah, itu harus gue kesana rencana suwe banget. Piye kene ya, komen-komen juga ada banyak juga yang punya ide semacam itu. Piye Solo iso dipotret lewat kampung-kampungnya. Karena kampung Batik enak Jagalan. Bisa digo dokumentasi kampung juga. Biasanya kita ngangkat sejarah Jagalan. Ki apa toh? Makanya saya tertarik itu kan ini. Oh, iki kulat batik nang Lawean ayo. Ketemu juragan sapa sing elek sapa pun berarti tetap dengan karakternya yang konyol-konyolnya dibakar itu bergaul. Itu butuh butuh persiapan matang betul. Karena tidak semudah proses syuting di luar itu tidak semudah di kampung sendiri. Makanya Polisian dan segala macam, dan itu butuh kerjasama banyak pihak. Makanya aku bilang itu men-challenge gitu kan untuk lebih mengeksplorasi, mungkin karena kalau pikiran saya gini, karena menghadapi persoalan kebosanan, stagnan gitu kan ya kalau nggak menghadapi itu nggak ada masalah, ini cuma obrolan aja ya gitu loh. Seandainya itu kan bisa jadi satu ide gagasan sing secara geografi bergerak atau entah secara cerita maupun tempat, karena berhubungan dengan sebuah lokasi dan
sebagai endorse-nya Kota Solo. Iya. Kan gitu-gitu. Ya sing nglakoni barang ya luwih seneng jane. Iya. Kaya aku ya seneng nek ngono. Ora jelas lho, empung terus sing anu kuwi. Pingine ya karo dolan. Tapi itu sing desa Longgong Jawa itu. Oke. Kemudian Makanya semoga dengan podcast ini jadi tersadar gitu kan. Karena tidak ini apa menjadi apa ya? Karena sudah keluar zona nyaman ya. Sekarang kan zona nyaman, sak tonggo kiwa tenan nggonanmu kabeh, listrik tinggal nyolok rene kasarane. Tiba-tiba harus produksi luar, lepas dari biaya kan juga harus approaching kepada lingkungan untuk aku syuting ini macam-macam lah persoalannya gitu. Dan memang misinya adalah begini-begini kan banyak hal. Dan Solo itu kan banyak sekali vokabuler katakanlah sakliwon dengan Arab-Arab urusan piye urusan karo Arab karo lawean karena industri atau kauman banyak pedagang itu mah kerjasama karo pedagang kuwi piye nggonanmu tanggo syuting sehingga bisa terpublikasi apa kampung batik apa batikmu apa itu publikasi gratis weh. store apa toko batik itu kan gitu bahkan mungkin nang klewon kan gitu itu menarik karena ya wong kita kan jadi membaca banyak hal bukan hanya cerita mulek menanu meskipun itu bisa menarik ya saat ini kan ya ini sih cuma obrolan ya ada arah ke situ juga wis dadi wacana suwe gitu. Oke sih gitu Tapi ternyata wangel gitu mau Bekunang kita pernah Mojokerto kampung-kampung sebelah juga sudah pernah, tapi memang pengkondisiannya sangat sulit. ya ya mungkin itu Teknis lah ya tenis berarti nek secara orang kan siap ya SDM-nya siap ini infrastrukturnya tinggal punya hubungan kerjasama ya mungkin kayak hubungan Artura ngurusi manajerial kono bagaimana kowe aku kan tekodok tinggal syuting piye kowe ling pengkondisian lapangan piye kan ngono ya ini memang saya pikir masih banyak di challenge itu menarik sekali bahkan sampai yuk kira-kira iseng-iseng itu ke ibu kota kan pernah itu kan diundang ke Jakarta segala wah itu dimanfaatin gue syuting sisan nangke kan dia mau kayak jadi tahu wah itu cerita menarik sebenarnya ya ini khayalan saja khayalan wong nonton nih nek kaya aku ngono ki jadi iki jadi asik iki karena ya wong wis dadi ngopo ya ora perlu repot-repot kan kekompakannya aku ya bisa dijamin wong kanca sak gerbong sak rombongan gitu. Nah, tenis ya juga ready enak kan gitu. Tinggal ayo kendel rawani lagi rotok repot. Ini kok urusannya nih ngomong banget. Benar, aku yakin kalau jeneng syuting mesti ngono kae ngerti dhewe. Kita pernah syuting opo dek men ketok opo kae lho, Ronggo Warsito segala macem rombongan ketoprak gitu. Sak gus dhewe dienggo ekstras pasar karena filmnya tentang Ronggo Warsito ya. Itu kan saya masih ingat loh zaman aku ya kuliah awal kuwi jadi sak rombong ya jadi ngebaki pasar untuk pasar tradisi itu dan pakaiannya sesuai ketoprak di sana dan iso main dhewe wah iki menangan mereka ayo kene teater modern kadang-kadang yo ajine dan yang paling menarik lagi jadi melibatkan masyarakat setempat. Iya. Melu. Ya melu enak sing melu sing dibutuhkan untuk melu main film ya melu. Sing ora ya ngewangi diri pelibatan itu sing marai semangat kan. Semangat. Dan Mojokerto itu. Mojokerto itu pengkondisiannya sangat luar biasa. Satu kampung yang diisolasi. Ora enek montor sing itu lewat ra itu. Wah, masyarakat kono tak carike melu main. Itu asik. Jepara ya ngono. Nah itu lho gitu-gitu lho. Jepara iki cah dolan. Main gelem. Ora iso, Mas. Maca iso ya wis berarti iso. Tak yakini ngono.
perkara apik elek iki garapan kok. Kuwi kok. Ini kok. Mereka punya kebanggaan. Nah, jane iki kan spirit ngampung. Kuwi jane spirit ngampung. Ngampung itu nek arep main biyen arep pentas misale ning kampung endi Karangturi Pajang. Aku direkomendasi karo Tikus. Mus, kono kuwi nek nggon menarik banget. Enek dalan. Iki gereja, iki masjid. Main nang kono. Wes, sadurunge kita dolan rono ngopi sik. Kene lagi enek isu apa to, Pak? Nah, kita nggarap cerita bareng. Pas pentas mereka melu main. Berapa orang? Wah, kecero-keceroan asik ae. Nah, itu. Nah, spirit itu loh. Makanya itu kan di cerita Kampung Kriwil kan bisa terjadi juga itu. Sangat mungkin. Apalagi kan yo nganggo ritek kan ora masalah. Kurang masalah. Baleni nih. Oh, Kuwi santai wae kita. ngono kuwi the power of editor. Ya iyalah kita basisnya bukan orang perfilman ya, Pak. Ini mau kendel The power of editor. kendel gawe kok ini ngono ya. Oke, saya pikir udah banyak ini ngobrol. Banget. Ngobrol banyak dan kalau kita mau memetakan ya antara personal karo apa yang dilakukan dan apa yang diproduksi sekarang itu memang semua ongoing ya, proses berjalan ya. Dan kita tadi juga ngobrolkan tentang ya siapa tahu khayalan aja yang punya potensi. Siapa tahu teman-teman yang di netizen mau ngundang untuk di syuting tempatku nanti tak cepak inggone lokasine terus aku ceritanya manut. Kan iso wae yo. Ya kira-kira itu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan selain yang kita obrolkan tadi untuk terus nonton Kampung Kriwil. Nonton terus Kampung. Alamatnya Bakar Production. Bakar Production, Balada Kampung Kriwil. Balada Kampung Kriwil. Oke, itu aja dari kami obrolan ini dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada isu-isu terbaru tentang apa yang dia lakukan dan terima kasih mengikuti podcast ini dan saya selalu akan mencoba mengakomodasi teman-teman kreatif Kota Solo ini dengan berbagai ekspresi yang dia kerjakan dan saya tidak ada diskriminasi apapun kecuali kowe demo apa kepengen cerita ngobrol ayo kita sebarkan, siapa tahu ini bisa merangsang atau menstimulus kalian juga ingin berbuat sesuatu di wilayah kalian masing-masing dengan kemampuan dan ya sesuai dengan kira-kira itu aja. Terima kasih, salam dari kami podcast Mas Edan dan Mas Mus. Lekmus Bakar Production.